Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Kadang ada penolakan, kegagalan, kesedihan, bahkan musibah. Tapi bagi orang yang cerdas, tidak tenggelam dalam masalah. Ia akan berusaha mengubah ujian menjadi jalan kebaikan. Banyak orang besar dalam sejarah Islam justru lahir dari kesulitan. Contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diusir dari Mekah, tetapi hijrah ke Madinah menjadi awal kejayaan Islam. Contoh yang lain, Imam Ahmad bin Hambal dipenjara dan disiksa, namun namanya dikenang sebagai imam besar. Ibnu Taimiyah menulis banyak karya ketika dipenjara. Banyak ulama dan orang hebat justru melahirkan karya terbaik saat sedang diuji. Begitupun Hamka di Indonesia. Dia dipenjara selama 2 tahun setengah kurang lebih, tapi dia bisa menyelesaikan satu kitab, yaitu kitab Al-Azhar. Pesannya sangat sederhana. Kalau hidup diberikan buah lemon yang asam, jangan hanya mengeluh. Tambahkan gula berupa sabar, syukur, doa, dan husnuzon kepada Allah. Maka hidup akan terasa manis. Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran, boleh jadi kami membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Al-Baqarah 216. Maka orang optimis selalu melihat harapan di balik kesulitan, sedangkan orang pesimis hanya melihat gelapnya masalah. Padahal di setiap ujian selalu ada pelajaran, pahala, dan jalan keluar. Poin hikmah yang paling utama, musibah bisa menjadi jalan naik derajat kita. Kadang Allah tidak langsung memberi kemudahan, tapi Allah memberi ujian agar kita naik level kita. Anak yang dimanja terus akan menjadi lemah. Anak yang dilatih sabar dan bangkit akan menjadi kuat. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan buru-buru menyelamatkan anak dari semua masalah. Ajarkan mereka cara menghadapi masalah bersama Allah. Karena sungguhnya orang hebat tidak lahir dari zona nyaman. Banyak ulama besar lahir dari penderitaan, bukan dari kemewahan. Kadang kegagalan di sekolah, usaha yang sepi, atau hidup yang sulit justru menjadi jalan anak kita untuk belajar menjadi lebih dewasa. Jangan didik anak kita menjadi anti gagal. Didik anak menjadi kuat saat dia gagal. Ajarkan anak melihat hikmah, bukan hanya masalah. Ada anak sedikit masalah langsung marah. Kenapa hidupku begini? Padahal mungkin Allah sedang menjauhkan dari keburukan, melatih dia tentang kesabaran, atau menyiapkan sesuatu yang lebih baik baginya. Biasakanlah di rumah kalimat, mungkin ini cara Allah mendidik kita. Maka husnuzon kepada Allah itu adalah hal yang utama. Kunci kesenangan, orang yang yakin kepada Allah tidak mudah putus asa walau sedang sulit. Ia percaya kalau Allah pasti punya rencana baik. Ini penting diajarkan pada anak sejak kecil, anak-anak kita, agar anak tidak mudah stres, tidak gampang menyerah, dan tidak menyalahkan keadaan. Maka fokuslah pada cahaya, jangan terus melihat kegelapan. Seperti kisah 2 orang tahanan, yang satu melihat bintang lalu tersenyum, yang satu melihat tanah lalu menangis. Hidup itu tergantung cara pandang kita. Kalau di rumah isinya keluhan terus, anak akan tumbuh menjadi pesimis. Tapi kalau orang tua sering berkata, ayo kita cari jalan hikmahnya, ayo kita cari jalan keluarnya, maka anak kita akan tumbuh kuat dan optimis. Maka menjadi motivasi bagi kita, wahai ayah dan bunda. Jangan wariskan kepada anak itu hanya uang dan fasilitas. Wariskan juga mental yang kuat, hati yang sabar, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup tidak selalu manis, tapi orang beriman tahu cara mengubah yang asam menjadi manis. Kalau hari ini keluarga sedang diuji, jangan langsung berkata hidup kita hancur. Siapa tahu justru ini awal Allah membentuk keluarga yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali orang biasa lahir dari kenyamanan, tapi orang hebat lahir dari ujian. Maka pilih nyaman atau diuji. Insya Allah mudah-mudahan ini hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.